firman-Mu akan disampaikan, berbicaralah, sebab kami menyiapkan telinga untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang memulihkan dan merdekakan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Saya minta tolong Saudara Yosua bisa di keyboard ya, di setrap sebentar untuk menemani penyampaian firman Tuhan. Yosua bisa mainkan instrumen rohani penyembahan seturut dengan dorongan Roh Kudus ya. Pastikan suara keyboardnya jangan lebih tinggi, lebih besar dari suara saya. Oke, pertama kali saya ucapkan terima kasih pada Bapak Gembala GPI Tenjo, Bapak Pendeta Mamat dan Ibu Gembala, dan seluruh pengerja, pelayan, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Berapa banyak jemaat di tempat ini yang masih ingat dengan kami dari tim TWC Ministry? Mungkin boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, tidak terlalu banyak. Ya berarti ada beberapa jemaat-jemaat baru yang dikirim Tuhan Yesus tempat ini ya. Mungkin yang lama apa sudah berkeluarga dan mungkin pindah di kota-kota lain ya. Bersyukur gereja di tempat ini terus mengalami pertumbuhan. Kursi-kursinya pada terisi, dan tahun depan tadi saya ngobrol dengan Pak Mamat, ada kerinduan untuk ada 2 kali ibadah di tempat ini. Amin, saudara. Amin. Itu bukan tugas gembala, saudara. Tugas kita semua untuk mengajak saudara-saudara kita, tetangga kita, teman, sahabat yang Anda tahu bahwa mereka butuh Tuhan. Ajak ke gereja, saudara, supaya mereka bertumbuh, mengalami pengenalan pribadi dengan Tuhan Yesus, mengalami pertumbuhan dan berbuat bagi kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, saya senang sekali ya di tempat ini karena gereja GPI Tenjo ini adalah gereja pertama sekitar 8-9 tahun yang lalu yang Tuhan taruh di hati kami para tim TWC waktu itu pelayanan perdana dari desa Tenjo ini. Dan saya melihat Pak Mamat ini begitu tekun, begitu setia, taat pada Tuhan Yesus, mau mengembalakan gereja yang masih perintisan ya. Dulu Bapak Saudara kalau ingat 9 tahun yang lalu belum ada keramik, masih tanah liat, jadi kalau hujan itu wah luar biasa ya, becek. Kemudian sepatu yang dijamin kotor gitu ya, harus rajin mencuci itu. Belum bocor ya, saya masih ingat belum ada gedung bangunan ini, masih pakai kalau orang Jawa bilang pakai gedek gitu ya. Jadi luar biasa Bapak Kepala tempat ini perintisan dengan kegigihan, keuletan, dengan dorongan cinta yang besar kepada Tuhan Yesus. Yang gak heran kalau Tuhan juga kasih bonus-bonusnya ya. Penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan ada di tempat ini. Amin, saudara. Jadi pastikan Anda terus menjadi jemaat yang setia, saudara, supaya mengalami penyertaan, kebaikan dan perkenanan Tuhan. Karena Bapak Gembala Anda adalah orang yang setia, mencintai Tuhan Yesus dan mau mengembalakan dengan baik. Tugas pengembalaan nggak mudah, saudara. Ya, jadi kalau ada 1-2 hal yang miss sedikit, salah paham sedikit, miskomunikasi itu hal yang biasa ya. Jemaat harus didewasakan, jangan mudah baperan. Meskipun dikit, besok nggak datang, harus ditelepon harus dikunjungi. Udah nggak usah seperti itu ya, dewasa rohani. Percaya bahwa Bapak Gembalamu itu sangat mengasihi Anda. Ya, kalau mengasihi Tuhan Yesus pasti mengasihi Bapak Saudara sekalian. Nah, saya diberi tema oleh Bapak Gembala itu tentang ketulusan dalam pelayanan. Oh ya, saya minta tolong Bu Koni ya. Nanti kalau sudah 50 menit, saya diberi waktu 50 menit. Kalau sudah kurang 5 menit, tolong beginiin ya, saya takut lupa. Ya. Jadi tema yang diberikan adalah ketulusan dalam pelayanan, saudara. Tapi sejak 1-2 minggu yang lalu, saya dapat mimpi dan penglihatan dari Tuhan. Dan itu selalu tepat, saudara. Karena Tuhan itu kalau kasih mimpi dan penglihatan tidak pernah meleset. Tim TWC tahu pasti. Sudah beberapa kali kami kalau diundang pelayanan, saya itu selalu mencoba mengikuti apa yang menjadi tema dari gereja tersebut. Atau kalau nggak diberi tema,
ya saya biasanya diberi Roh Kudus mimpi penglihatan. Nah ini yang unik, sebelum-sebelumnya nggak pernah dikasih tema. Ya saya dengan asiknya, dengan bahagianya, ya saya berjalan dengan khotbah atas dasar pesan Tuhan, pesan Roh Kudus. Tapi di tempat ini saya mencoba mengkombinasikan antara pesan Roh Kudus dan pesan penggembalaan tentang ketulusan. Jadi saya siapkan dengan betul-betul, dan saya merasakan bahwa ini jawaban dan solusi atas kebutuhan gereja di tempat ini dan seluruh jemaat di tempat ini. Amin. Jadi saya beritahu ya, mimpi penglihatannya seperti ini. Saya melihat dalam mimpi penglihatan. Kenapa saya bilang mimpi dan penglihatan? Karena itu bukan hanya sekedar mimpi, tetapi saya mengalami dengan nyata di dalam mimpi. Maka saya bilang mimpi dan penglihatan. Karena saya ikut terlibat di dalam mimpi tersebut ya. Bukan cuma sekedar buah dari tidur itu mimpi, enggak. Ini mimpi dan penglihatan. Saya melihat ada seorang anak kecil yang berlari menyeberangi sebuah jalan raya. Ketika anak kecil itu sedang berlari mau menyeberang jalan raya, di sudut sebelah kiri saya melihat juga ada sebuah truk besar yang melaju dengan kecepatan yang tinggi. Di dalam mimpi penglihatan saya itu, saya sudah bergumam di hati berkata, waduh, ini kayaknya anak kecil itu nggak bakal bisa menyeberang dengan tepat, kayaknya akan ketabrak ini, dan truknya pun nggak bisa mengerem berhenti dengan tepat karena sudah kecepatannya tinggi, dan anak itu juga berjalan berlari dengan polosnya, nggak tengok kanan nggak tengok kiri. Saya sudah dalam mimpi itu melihat dengan pasti dan saya berkata, waduh, ini ketabrak bisa mati. Ketika saya mulai memikirkan seperti itu, tiba-tiba ada 3 kata yang diserukan oleh orang-orang, saya nggak tahu itu siapa, tapi orang-orang yang ada di seberang ikut menonton peristiwa itu berseru dengan sangat jelas. Sampai saya bangun, dan saya di tengah bangun masih kondisi yang antara ngantuk dan sadar. Saya sampai juga bergumam, apa arti kata tersebut. Ini yang saya dengar. 3 kata dalam bahasa Inggrisnya juga beda. Dan Roh Kudus kasih saya bahasa Inggris. Seringnya mimpinya bahasa Indonesia terus ya. Ini bahasa Inggris. Seperti ini bunyinya. Countless, countless, countless. Saya ulangi ya. Kalau ada yang bisa bahasa Inggris langsung ngerti artinya, yang nggak ngerti bisa di Google ya. Puji Tuhan, waktu di mimpi itu saya langsung paham artinya. Countless, countless, countless. Kemudian setelah mereka berseru 3 kali, tiba-tiba truk itu melewati dengan cepat, dan anak itu seperti dibaringkan oleh seseorang yang nggak terlihat. Dan anak itu berdiri dan dia tengok-tengok dan dia menyeberang kembali. Saya lihat anak itu tidak terluka sedikit pun, tidak ada goresan sedikit pun. Itu yang saya lihat. Nah, ketika saya mendapat mimpi penglihatan, saya tanya sama Roh Kudus, Tuhan, jadi pesannya apa ini? Bahwa ada misi Tuhan dalam menyelamatkan anak kecil tersebut. Dan ada 3 kata yang diulang dengan istilah bahasa Inggrisnya countless, countless, countless. Apa itu maksudnya Bapak Saudara countless itu? Countless itu kalau Anda cek di Google Translate artinya yang tak terhitung jumlahnya. Countless, tak terhitung jumlahnya. Tidak ada batasnya, tidak ada habisnya, dan tak ternilai harganya. Itu countless artinya. Jadi saya mulai bertanya, Tuhan kalau sampai diulang 3 kali, jadi apa Tuhan yang tak ternilai harganya, yang gak ada batasnya, yang gak ada habisnya, yang tak terhitung jumlahnya itu apa? Nah, langsung Roh Kudus beritahu, tetelestai, tetelestai. Apa di sini ada yang tahu arti tetelestai? Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, ada 7 perkataan ilahi, salah satunya adalah tetelestai, yang artinya sudah selesai. Apa Tuhan yang sudah selesai? Sehingga Tuhan ulangi sampai 3 kali, countless, countless, countless. Yang pertama adalah cinta Tuhan yang tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Yang kedua apa? Ketulusan, ketulusan. Pak Muhammad sampaikan pesan Tuhan, pesan pengembalaan adalah ketulusan dalam pelayanan. Anda tidak akan pernah bisa membandingkan ketulusan manusia dengan ketulusan Tuhan di kayu salib. Ketulusan Tuhan yang tak terhitung jumlahnya, yang gak pernah habis ketulusan Tuhan di
di kayu salib itulah countless. Ketulusan disertai dengan pengabdian, dengan kerelaan hati, dengan rela menyerahkan nyawanya. Itulah teladan kita kalau mau belajar tentang ketulusan. Amin. Yang ketiga, saudara, setelah cinta, ketulusan, yang ketiga adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan, tetelestai, sudah selesai, tidak akan selesai. Karena Tuhan akan berkata seperti ini, enak saja, lu yang berbuat dosa, mosok gua digantung seperti ini di kayu salib, mosok anak Allah dipermalukan seperti ini, ditelanjangi dan dihina dan diludahi, dipukul, dicambuk hanya untuk menebus dosa kalian. Puji Tuhan, Tuhan tidak seperti itu. Dia sungguh-sungguh countless dan countless. Jadi tema firman di tempat ini, karena saya dengarnya bahasa Inggris, saya gabungkan temanya dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris adalah seperti ini. Tetelestai, God's mission with countless love, with countless sincerity and countless sacrifices. Ya, ini cuma ditenjot belajar Inggris sedikit ya. Yang artinya begini, tetelestai adalah misi Tuhan untuk menebus orang berdosa, menyelamatkan dan mencari mereka yang terhilang dan tersesat dengan cinta yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak ada batasnya, dengan ketulusan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun, karena disertai dengan pengabdian, kerelaan dan dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Itulah countless dan countless. Nah, Bapak Saudara, sejak jadi orang percaya harus sadar ya, bahwa Anda itu statusnya sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai ada yang di tempat ini yang merasa, saya udah jadi anak Allah, wah ini mesti ketemu Pak Mamat untuk dimulihkan ya. Harus tahu bahwa kalau sejak jadi orang percaya statusnya sudah anak-anak Allah. Tolong multimedia aktif dan cepat ya. Bukakan Galatia 3 ayat 26 ya, multimedia mesti fokus, konsentrasi tinggi, akan banyak ayat yang dimunculkan ya. Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi kalau jemaat sudah punya iman dalam Yesus Kristus, Anda sudah disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, sudah ada 2 ayat yang mendukung ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Itulah ayat yang mendukung bahwa kita sejak dari orang percaya itu sudah statusnya anak-anak Allah. Dan kabar baiknya begini, sebagai anak-anak Allah, Allah itu menghendaki supaya jangan ada satu orang pun di tempat ini yang terhilang dan tersesat dari hadapan-Nya. Amin. Maka mimpi penglihatan itu pesan khusus buat gereja di tempat ini, juga buat jemaat di tempat ini. Sekarang mulai Bapak Ibu Saudara cek, apakah Anda yang sedang dicari Roh Kudus, di mana Anda sedang posisinya hampir terhilang dan tersesat? Anda sedang galau, dilema, iman Anda mengalami penurunan dan kemunduran iman. Anda harus bersyukur kalau pagi ini Anda datang di tempat ini. Roh Kudus mau menangkapmu kembali. Apapun kondisimu Bapak Saudara, sebesar apapun dosa yang telah Anda lakukan berulang-ulang kali, Allah tetap menghendaki Anda untuk dipulihkan. Allah menunggu Anda, Allah mencari Anda untuk dipulihkan dan dikasihinya. Sebab Allah tidak rela membuat Anda terhilang dan tersesat dari hadapan. Amin. Karena cinta yang besar, ketulusan yang tidak ada bandingannya, pengorbanannya yang tak ternilai harganya sudah dibuktikan di kayu salib. Jadi kalau saat ini Bapak Saudara Anda merasa orang berdosa yang terhilang dan tersesat itu, tapi Anda enggak mengerti harus bagaimana untuk dapat mengalami pemulihan dan pertolongan, maka ketahuilah bahwa Tuhan Yesus saat ini lebih rindu mencari Anda daripada Anda rindu untuk dipulihkan. Tuhan yang lebih rindu untuk mencari, menolong, memulihkan dan menyelamatkan Anda kembali. Amin, Saudara. Seperti mimpi yang saya lihat, seorang anak yang menyeberang, sudah
sudah harusnya mati ditabrak oleh truk. Bayangkan, Anda yang sudah lama lari dari hadapan Tuhan, tenggelam di dalam beban dosa dan beban masalah hidup yang terus-menerus Anda tahu ini nggak benar, tapi Anda tidak bisa lepas dari ikatan dan belenggu ini. Ini kabar baiknya pagi hari ini. Tuhan Yesus mencari Anda secara khusus. Anda harus relakan hatimu, dengarkan Injil keselamatan ini, bertobat, berlari kembali kepada Tuhan. Setelah Tuhan sudah menampilmu kembali. Amin. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah cinta, ketulusan dan pengorbanan di kayu salib, memutihkan, melunasi semua hutang dosa Anda. Anda harus percaya Yesus sanggup menolongmu pada pagi hari ini. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Domba digambarkan tersesat. Domba itu gambaran orang yang sudah percaya, saudara. Jadi gembala agungmu saat ini, Yesus Kristus yang saya beritakan melalui Injil keselamatan ini, datang di tempat ini mencari domba-domba yang tersesat dan yang terhilang. Jadi Anda jangan merasa, Pak, aku sudah domba, Pak. Untuk apa aku diselamatkan? Firman Tuhan tak pernah salah. Anda seperti anak dalam mimpi penglihatan saya. Masing-masing tersesat mengambil jalannya sendiri. Ada jalan yang disangkanya lurus, ternyata jalannya bengkok. Anda sedang ditampi oleh iblis, Anda tidak menyadarinya. Oleh sebab itu, ketika Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus diajak oleh Tuhan Yesus berbicara, Tuhan katakan anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Tetapi Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekali-kali hal ini tidak akan menimpa engkau. Tapi Tuhan berkata apa? Hanyalah engkau iblis. Yang ngomong Petrus, tetapi yang diusir iblis. Hanyalah engkau iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Di sini kita belajar bahwa Petrus, level seorang murid bahkan Rasul Kristus, pikiran kedagingannya masih bisa disusupi dengan pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran iblis. Apalagi kita, apalagi Anda, saudara, sangat rentan untuk pikiran Anda diserang oleh pikiran-pikiran roh jahat. Makanya jangan heran kalau ada domba yang tersesat dan terhilang, karena pikirannya tidak pernah diisi dengan pikiran Kristus. Jarang baca Alkitab, jarang berdoa, jarang saat teduh. Maka Anda adalah domba-domba yang sedang ditampi oleh iblis. Maka Tuhan Yesus berkata, Petrus, aku berdoa supaya engkau tidak gugur imannya, supaya engkau tidak ditampi oleh iblis. Itu doa Tuhan Yesus pada Petrus. Dan betul ya, Petrus jatuh berdosa menghujat Tuhan Yesus 3 kali dengan perkataan kutuk, sumpah serapah. Tapi Tuhan sudah mengingatkan sebelum ayam berkokok, kamu akan menghujat aku, menyangkal aku. Tapi Tuhan tetap datang memulihkan Petrus. Tahu ya kisah ini ya, di tepi danau Galilea Tuhan menghampiri Petrus dan dipulihkan rasa berdosanya yang begitu dalam, dipulihkan rasa bersalahnya karena telah menghujat dan menyangkal Yesus. Dengan 3 kali perkataan Tuhan Yesus, Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari dunia ini, lebih dari semuanya ini? Petrus saat itu gemetar dan hanya bisa berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Dan Tuhan pulihkan hati Petrus dan berkata, kalau begitu, ayo, trust, percaya pada Petrus. Mulai hari ini kepada anak domba. Jadi kalau Petrus saja dicari Tuhan kembali, Anda pun dicari Tuhan. Amin. Mulai cek ya, Tuhan, kok pesannya benar untuk aku, Tuhan, akulah yang terhilang dan tersesat itu. Aku sembunyikan beban dosa ini rapat-rapat, Tuhan, gak ada yang tahu. Dan aku malu, Tuhan, mengakuinya. Paling aku bertobat, besok jatuh lagi, aku gak berdaya dengan jerat iblis yang mengikat aku sudah bertahun-tahun ini. Tuhan akan menolong, Tuhan akan melepas aku. Amin, saudara. Kenapa saya sangat yakin dan optimis?
Karena kalau Tuhan yang berfirman tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Kita 2 minggu yang lalu ketika saya terima mimpi penglihatan itu pesan Tuhan bagi gereja yang sebelumnya. Saya ketika panggil mereka maju ke depan, saya lihat itu pemandangan yang horor buat saya. Jemaat-jemaatnya begitu polos, lugu-lugu. Tiba-tiba ketika maju ke depan, semuanya itu kayak orang yang sedang dilepaskan dari kerasukan setan. Ini tim TWC tahu, yang ibu-ibu di pojok sebelah kanan muntah-muntah kelepasan. Tidak ditumpangi tangan, Bapak. Yesus yang sudah hadir menunggu mereka. Mereka kelepasan muntah-muntah sendiri. Terus ada 2 bapak yang bermanifestasi. Saya bilang, loh bagaimana bisa gereja kecolongan? Jemaat baik-baik saja dalam hadirat Tuhan. Dia manifestasi, teriak-teriak dan mulai pukul-pukul. Tiba-tiba di belakang ada 1 bapak maju dengan teriakan-teriakan yang mengerikan karena setannya bermanifestasi, mencoba menantang saya maju ke depan. Seperti itu, Pak Saudara. Puji Tuhan, Tuhan menolong dan melepaskan mereka. Di tempat ini pun, Pak Saudara, setan sudah dilucuti oleh kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Amin. Jadi kalau pagi hari ini, Pak Saudara, Anda mendengarkan Injil keselamatan ini yang memanggil Anda untuk kembali kepada Tuhan Yesus, jangan tunda langkah kakinya, segera berlari. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Inilah Injil keselamatan yang sedang saya beritakan. Jadi hanya Tuhan Yesus ya yang sanggup menolong Anda. Pertolongannya sudah terbukti dan paling teruji. Stop cari pertolongan dari manusia, apalagi cari pertolongan dari orang-orang pintar. Kalau Anda kompromi dengan hal seperti ini, Tuhan murka atas hidupmu. Sesulit apapun kondisi hidupmu, jangan pernah cari pertolongan dari manusia dan orang-orang yang dianggap pintar. Semua perdukunan, jimat dan mantan tadi saya sudah berdoa, saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anda harus bertobat. Karena firman-Nya jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Saya percaya pesan Tuhan ini, Tetelestai, itu adalah misi Tuhan untuk menebus orang berdosa, menyelamatkan mereka yang terhilang dan tersesat dengan cinta, ketulusan, dan pengorbanan yang tidak ada nilai harganya. Pasti sangat relevan dengan kebutuhan Anda di tempat ini. Amin, saudara. Betapa banyak di akhir zaman ini orang-orang percaya yang mengalami banyak kekecewaan. Coba cek Anda punya kekecewaan. Masalah sepele, Anda bisa kayaknya tersakiti sekali, kepahitan banget sehingga Anda benih kekecewaan ditabur iblis semakin menjadi-jadi. Tanpa disadari Anda mengalami kemunduran iman, mulai jatuh imannya dan mulai kehilangan iman percaya. Ini bahaya karena berujung kepada bahaya kemurtadan. Penyebab semuanya ini adalah apa? Beban dosa, beban masalah hidup, tekanan hidup, kemalangan hidup. Hati-hati, setan terus bekerjanya double di akhir zaman itu. Kalau Anda tidak berjaga-jaga, ya Anda akan terus dikerja iblis, ditapi iblis. Pikiran kita kalau nggak pernah diisi dengan firman dan doa, pilihannya tinggal 2, diisi pikiran kedagingan dan pikiran musuh, yaitu serangan-serangan iblis. Jadi saya mau cek, tolong jujur, toh Pak Mama juga ngadepnya ke depan, nggak akan nengok ke belakang. Jemaat di tempat ini yang setiap hari masih rajin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui saat teduh. Saat teduh udah tahu ya, isinya doa, baca firman, pujian penyembahan, menantikan Roh Kudus berbicara secara khusus, terima rema. Itulah kurang lebih kalau saat teduh minimal 1 jam sehari. Tolong angkat tangan yang masih rajin. Puji Tuhan, saya tunggu. Cuma ada 1 orang, puji Tuhan. Berarti anak yang nyebrang jalan punya kemungkinan ditabrak truk. Di tempat ini peluangnya besar. Waspada. Ya, saya mau beritahu begini. Ada sebuah kisah, ada orang Kristen ini yang memang dia itu sudah lesu, usang, lecek, pokoknya orangnya udah banyak masalah.
galau gitu ya. Dia datang di ibadah. Lalu ketika dia duduk di gereja tersebut untuk mendengarkan firman Tuhan, dia berharap terima sesuatu dan dipulihkan walaupun kondisinya banyak masalah. Dia namanya juga orang lagi stres banyak masalah, dia nggak persiapan diri dengan baik. Ketika Bapak Gembala bilang saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman, tiba-tiba orang tersebut handphonenya berderi dengan sangat keras, lupa di silent. Nah, otomatis hamba Tuhan ini karena sedang berkhotbah, dia terganggu dan pandangannya sedikit nggak enak, wajahnya menatap orang tersebut. Dia merasa terintimidasi dan tertuduh. Ditambah jemaat sekitar, pelayannya, pengerjanya juga ikut memberikan tatapan yang sinis, seolah-olah kamu dulu nggak tahu diri, udah datang nggak rapi, lecek begini, mau ke gereja apa kemana kamu? Handphonenya nggak dimatiin lagi, jadi walaupun nggak ngomong, tapi tatapannya itu menghujani dia dengan perasaan sangat tertutup. Singkat cerita, dia firman nggak dapat apa-apa karena dia merasa sangat bersalah dan sangat malu, pokoknya campur aduk. Jadi begitu selesai amin, dia langsung pulang, udah nggak mau disapa, kabur begitu aja dia. Sangat kecewa dia, udah datang punya masalah, datang di gereja pun terima masalah. Besoknya dia ditelepon temennya, halo bro, ntar malam gua jemput ya, mana ke diskotik? Seperti biasa, kita main lah. Enggak lah, aku nggak mau. Udah, pokoknya lu tunggu di rumah, gua jemput, gua anter, dan gua traktir lu. Karena dia memang lagi gabung, lagi stres berat, ya akhirnya mereka berangkat ke diskotik. Ketika di diskotik itu, Bapak, di dunia malam itu dia minum-minum semua untuk menghilangkan stres. Dia mau mabuk bersama teman-temannya. Ketika dia mau ngambil gelas yang ada minuman untuk dia, nggak sengaja dia menyinggol gelasnya dan jatuh tertumpah. Udah isi minumannya jatuh tertumpah, gelasnya pun pecah. Lagi-lagi dia teringat peristiwa intimidasi di gereja itu. Kenapa kok aku apes banget? Kenapa aku sekali? Jadi dia udah perasaannya udah nggak karu-karan. Kok aku sekarang jadi malu lagi nih di gereja, aku malu di sini sekarang aku jatuh di gelas dan pecah. Tetapi temannya dan orang-orang sekitarnya dan bahkan pelayan dari diskotik tersebut menghampiri dan berkata, "Aduh, oke kan, nggak apa-apa kan? Udah oke, nggak apa-apa kok. Sorry ya kalau ini sampai jatuh, malah mereka yang minta sorry. Nggak apa-apa kok. Udah," sambil dibantuin itu gelas-gelas yang pecah itu dirapi. Sejak peristiwa itu dia putuskan bahwa tempat dia bukan gereja, tempat dia adalah di dunia. Anda tahu kisah ini? Kalau Anda mengerti maksud dari kisah ini, bertobatlah saudara. Yesus itu sahabat orang berdosa, memungut cukai, berlancur. Tuhan tidak lihat dosa, Tuhan melihat orang berdosa butuh Yesus, butuh dikasih, diterima dengan apa yang telah hilang dari dalam diri gereja, gembala, pemimpin, pelayan Tuhan, dan orang percaya. Apakah misi Kristus yang begitu agung dan mulia telah hilang dalam hidupmu? Apakah cinta dan ketulusan dan pengorbanan Tuhan yang begitu besar telah kehilangan arti di dalam hidupmu? Sudah terlalu sering kekristenan itu terlalu eksklusif bagi kelompok tertentu saja. Dan mereka yang tidak masuk perhitungan kita abaikan begitu saja. Kita suka melihat orang dari penampilan. Bertobat saja. Kalau Tuhanmu melakukan hal itu, tidak ada satupun orang di tempat kita masuk saya akan layak masuk kerajaan surga. Amin. Jadi tetelestai itu adalah misi Tuhan untuk menebus orang berdosa, menyelamatkan mereka yang terhilang dan tersesat dengan cinta yang tak terhitung jumlahnya, ketulusan pelayanan pengabdian yang tidak ada batasnya, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Jadi sekarang kita masuk ke tetelestai. Apa artinya tetelestai? Ini bahasa Yunani dari suku kata teleo. Artinya apa? Matius 11 ayat 1. Tetelestai dari suku kata teleo, bahasa Yunani, artinya selesai. Matius 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, nah kata selesai itu adalah teleo. Kemudian Lukas 18 ayat 31.
Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Nah, kata digenapi itu dalam Alkitab bahasa Yunani artinya teleo. Kemudian Matius 17 ayat 24. Matius 17 ayat 24, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah dan kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham? Itu kata membayar itu adalah teleo. Jadi kita sudah tahu ya, arti kata teleo itu adalah menyelesaikan, menggenapi, membayar sampai lunas. Itu teleo. Saya ulangi, teleo atau tetelestai, yang Tuhan di kayu salib berkata tetelestai. Itu artinya sudah selesai, sudah digenapi, sudah dibayar lunas. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai atau tetelestai, menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, kata sudah selesai ini seorang teolog tahun 1907 yang namanya William Berkeley. Ini seorang teolog asli dari Skotlandia. Dia juga seorang profesor Alkitab yang terkenal di zaman itu. Dia mengatakan seperti ini, kata sudah selesai yang dikatakan Tuhan Yesus di kayu salib merupakan satu kata dalam bahasa Yunani, yaitu tetelestai, dan Yesus mati dengan seruan nyaring kemenangan. Dia tidak mengatakan sudah selesai dalam rasa kesal karena kalah, namun dia mengatakan sudah selesai sebagai orang yang menyerukan sukacita karena kemenangan. Dia nampaknya kalah di kayu salib, namun dia tahu bahwa dia telah menang. Kemudian teolog yang kedua yang namanya Arthur Walkington Pink. Dia seorang teolog, guru bahasa Alkitab yang menyelidiki teologi reform. Di sekitar tahun 1886 dia mengatakan seperti ini, kata sudah selesai yang diusahakan Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah teriakan putus asa dari seorang martir yang tidak berdaya. Itu bukanlah suatu ungkapan kepuasan bahwa sekarang akhir dari penderitaannya telah tercapai. Itu bukan merupakan kata-kata terakhir dari kehidupan yang sudah letih. Tidak, sebaliknya itu merupakan pernyataan dari Sang Penebus ilahi bahwa semua tujuan kedatangannya dari surga ke bumi sekarang sudah selesai. Dan ada satu orang teolog lagi yang saya kutip yang namanya Charles Haddon Spurgeon. Dia seorang teolog, pengkhotbah terkenal dari Inggris pada tahun 1892. Dia mengatakan seperti ini, kata tetelestai itu punya lautan makna yang begitu sangat luas. Tidak akan pernah ada manusia yang dapat mengutarakan satu kata yang bermakna sebegitu luas selain daripada Kristus itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus mendeklarasikan kata tetelestai, sesungguhnya hal itu merupakan sebuah seruan kemenangan yang penuh dengan makna. Nah, karena dia katakan penuh dengan makna, saya jadi penasaran, saya gali, saya berdoa, saya siapkan khotbah ini dengan sungguh-sungguh. Saya bilang Roh Kudus beritahu, apa lautan makna itu? Saya temukan ada dua. Tetelestai yang secara utuh, lengkap, dan penuh makna. Tetelestai itu ada dua arti. Yang pertama, tetelestai itu artinya seperti ini, melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib telah tercurah habis-habisan semua cinta, semua ketulusan, semua pengorbanan Tuhan Yesus untuk membayar lunas semua hutang dosa. Jadi Anda jangan ada yang putus asa. Tuhan tahu kok, mau sebesar apa dosamu, mau dosa yang kau sembunyikan dengan rapat-rapat dan hebat-hebat, gak ada orang pun tahu. Yesus tahu. Karya penebusan Kristus sudah tercapai di atas kayu salib, sudah tuntas satu kali saja untuk selamanya. Bahkan berkhasiat untuk terus-menerus menyelamatkan orang berdosa di sepanjang zaman. Di mana orang berdosa di sepanjang zaman yang memandang pada karya salib Kristus, maka hutang dosanya pun sudah ditebus, sudah dibayar penuh, sudah lunas oleh darah Kristus. Orang berdosa yang memiliki surat hutang dosa yang harusnya menjadi seorang berdosa yang terpidana mati di hadirat Allah yang Maha Kudus, namun sekarang sudah dibebaskan, sudah dihapuskan, semua hutang dosanya sudah lunas dibayar, segala
segala dosa dan kesalahannya pun sudah diampuni. Arti kata tetelestai yang pertama. Sebegitu dahsyat Bapak Saudara. Tidak ada satupun domba di tempatnya terhilang yang tersesat, tidak bisa dipulihkan, tidak bisa diselamatkan. Bagi Tuhan Yesus pasti dapat ditolong, diselamatkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Amin Saudara. 1 Korintus 6 ayat 20. Tapi aku berdosa Pak. Ya oleh sebab itulah kau sedang dengar Injil keselamatan ini. Dia memanggilmu datang kembali. Yang kedua, arti tetelestai yang kedua adalah dengan penuh cinta yang tak terhitung jumlahnya, dengan penuh ketulusan yang tidak ada batasnya, dengan penuh pengorbanan yang tak ternilai harganya, Kristus sudah menuntaskan, menyelesaikan, menggenapi misi Bapaknya atas dunia yang terhilang ini. Dan sekarang misi Kristus mengutus Anda dan saya untuk melanjutkan misinya. Itu tetelestai yang kedua. Jadi kalau Tuhan Yesus berseru sudah selesai atau tetelestai, Anda sudah tahu ya dua arti kata tetelestai yang penuh kelautan makna tadi. Lalu apa yang sudah selesai? Misi Kristus akan dunia ini. Apa misi Kristus akan dunia ini? Matius 10, Matius 20. Matius 20 ayat 28. Ini misi Tuhan Yesus bagi dunia ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu misinya, menebus orang berdosa, mencari dan menyelamatkan yang terhilang dan yang tersesat. Bahkan gak tanggung-tanggung, nyawanya diberikan. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah melayani pemberitaan Injil, memberikan nyawanya untuk menebus semua orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Jadi kalau bicara menebus, Anda jadi penasaran, siapa yang ditebus, siapa yang menebus, berapa harga tebusannya, siapa yang menerima harga penebusan. Yang ditebus siapa? Anda dan saya, orang berdosa. Siapa yang menebus? Tuhan Yesus Kristus. Berapa harga tebusannya? Nyawanya di kayu salib. Siapa yang berhak menerima harga penebusan? Allah Bapa di surga. Jika Allah menghukum orang berdosa, siapa yang bisa menebus orang berdosa? Saya ulangi, renungkan kalimat ini. Jika Allah menghukum orang berdosa, siapa yang bisa menebus orang berdosa? Disinilah yang sangat luar biasa konsep penebusan orang berdosa yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Anda harus bersyukur jadi orang Kristen. Gak usah dengarkan orang-orang yang mengerti tentang Tritunggal dari Allah kita. Karena seperti ini konsep Allah Tritunggal, di mana Allah Bapa mengutus Allah Anak, yaitu Yesus Kristus sebagai pribadi Allah Tritunggal yang kedua, turun ke bumi menjadi sang penebus. Ia menebus semua orang berdosa dengan harga yang sangat mahal, tidak ternilai harganya, karena dengan nyawanya sendiri. Dan tebusan itu diberikan kepada pribadi Allah Tritunggal yang kesatu, yaitu Allah Bapa di surga. Coba bayangkan kalau kekristenan itu Allahnya Tuhan Tritunggal. Bapa harus menghukum orang berdosa. Siapa yang mau menebus? Bersyukur Anda punya Allah Tritunggal. Mengapa harga penebusan orang berdosa adalah nyawa? Ya karena upah atau hukuman bagi semua orang berdosa adalah kematian atau maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi dengan memberikan nyawanya, Yesus Kristus mati sebagai harga penebusan orang berdosa. Inilah misi Kristus datang ke dunia, memberikan nyawanya demi untuk membeli kembali, membayar lunas semua utang dosa, menebus orang berdosa dari hukuman kematian kekal. Amin, saudara. Sekarang setelah pribadi Allah Tritunggal yang kedua, yaitu Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, sudah berikan nyawanya, bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka Allah Bapa memberikan seorang penolong, seorang penghibur untuk menyertai Anda dan saya, orang-orang berdosa yang telah ditebusnya, yang telah dibenarkannya. Dan seorang penolong itu adalah Allah Tritunggal pribadi yang ketiga, yang disebut Roh Kudus. Dan kehadiran pribadi Allah Tritunggal yang ketiga atau Roh Kudus ini, dialah yang akan menyertai Anda, memperlengkapi setiap orang percaya untuk melanjutkan misi Allah Bapa dan misi Allah Anak. Kehadiran Roh Kudus yang dicurahkan atas kehidupan orang percaya adalah supaya misi Kristus di bumi ini terus dilanjutkan atas setiap kehidupan orang percaya.
Jadi tetelestai, sudah selesai. Hal ini artinya apa? Misi Allah Bapa, misi Allah Anak sudah selesai atas dunia ini. Dan sekarang bersama dengan Allah Roh Kudus, Anda dan saya harus melanjutkan misi agung ini untuk terus kita kerjakan dengan cara apa? Mengerjakan amanat agungnya. Pergi jadi saksi Kristus dan beritakan Injil. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaannya yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kata menyelesaikan pekerjaannya itu adalah tetelestai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Anda bisa cek Alkitab bahasa Inggris. Dalam English Standard Version dikatakan begini, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Accomplish the work. Jadi waktu Tuhan Yesus di kayu salib berseru tetelestai, itu juga sebuah seruan yang artinya begini, mission accomplished. Misi Bapakku telah selesai, misi Bapakku telah tercapai, telah tergenapi. Oleh sebab itu Bapak Tuhan Yesus mengutus Anda dan saya untuk melakukan misi yang sama. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Amin, saudara. Jadi sekarang Anda sudah tahu ya, bahwa setelah Tuhan Yesus berkata sudah selesai atau tetelestai, maka Tuhan Yesus gak berhenti sampai di situ. Sebelum naik ke surga, Dia juga berikan perintah yang lain. Tidak hanya tetelestai, Dia berikan perintah amanat agung. Itu adalah misi yang harus dilanjutkan oleh setiap orang percaya. Bukan misi hamba Tuhan, misi orang percaya yang harus kita kerjakan dengan penuh cinta, dengan penuh ketulusan dalam pelayanan dan pengorbanan. Jangan khawatir saudara, tidak ada satupun di tempat ini yang pengorbanannya harus jadi mati buat Tuhan. Gak usah dia. Anda sebelum mati buat Kristus, saya jamin juga sudah pasti takut menyangkal Kristus dulu untuk menyelamatkan nyawa. Semua yang dipilih jadi martir itu pilihan. Darah kita di tempat ini tidak ada yang terlalu suci untuk martir bagi Tuhan. Jadi pengorbanan juga sampai berdarah-darah. Paling cuma ditolak, paling cuma dihina, paling banter diludahi. Bersaksi seperti Pak Hasan tadi memberi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Bersaksi seperti Bapak Gembala Anda di tempat ini, saya tahu persis bagaimana beliau terus menjangkau orang-orang dengan berbagai cara untuk melakukan misi Kristus terjadi. Bagaimana Injil bisa diberitakan, bagaimana kesaksian hidupnya bisa menerobos dari setiap hati orang-orang yang belum mengenal Kristus. Terus kerjakan saudara. Cinta, ketulusan, pengabdian, pengorbanan itu adalah tindakan kasih yang nyata. Jadi Anda tidak usah banyak teori dengan berkata aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama. Gak usah pakai teori itu. Dicek dulu, ada cinta, ketulusan, pengabdian dan pengorbanan enggak? Kalau enggak ada, ya Anda sedang berteori saja. Tindakan kasih Allah itu sudah dinyatakan dengan jelas di kayu salib. Tindakan kasihnya itu tanpa syarat, tanpa pamrih, penuh kerelaan, penuh pengabdian diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dicurahkan habis-habisan di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mati aja itu sudah luar biasa, tapi mati di kayu salib, itu sudah benar-benar nggak bisa ngomong. Mati dengan cara yang sangat hina, sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan. Itu penghinaan yang luar biasa yang ditanggung Yesus di kayu salib. Jadi kalau Anda tidak menghormati pengorbanan Yesus, bingung ya. Jadi misi Kristus harus Anda lanjutkan. Maukah Anda untuk punya cinta dan ketulusan dan pengabdian dan pengorbanan sama seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan demi menyelesaikan misi Bapaknya? Maukah Anda meresponi panggilan misi? Sudahkah Anda terlibat dalam panggilan pelayanan misi Allah ini? Kata misi saudara itu dari bahasa Latin, artinya missio Dei. Artinya apa? Missio Dei itu artinya misi Allah, pengutusan yang berasal semua dari rencana Allah, bukan rencana manusia. Jadi kalau Anda sering dengar
ikut yuk pelayanan misi. Artinya apa? Itu pelayanan pengutusan, di mana ada yang diutus untuk pergi menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil seturut dengan rencana dan kehendak Allah. Itu pelayanan misi. Jadi kalau pelayanan misi isinya hanya baksos, harus dikoreksi. Pelayanan misi itu pelayanan pengutusan. Harus ada yang menjadi saksi Kristus. Injil harus diberitakan, karena itu memang tujuan dan rencana Allah. Misi Yesus harus dilanjutkan atas kehidupan orang percaya. Nah, sangat menyedihkan Bapak Saudara. Fakta dan kondisi kekristenan saat ini di akhir zaman sungguh memprihatinkan. Yang pertama, gereja besar di Eropa yang dulu berdiri megah, Anda sudah tahu ya, sudah sering viral. Sekarang kosong dan tidak ada lagi jemaat yang beribadah. Bahkan sudah dibeli, dijadikan tempat ibadah yang lain. Lebih ngeri lagi, memprihatinkan banget jadi bioskop, tempat diskotik, bahkan dijadikan tempat puja sera. Gereja itu. Tapi kan di Eropa Pak, ya yang di Indonesia saya nggak perlu ngomong, nanti tanya Pak Mamat ya. Karena zaman pandemi banyak yang gereja dijual. Saya heran, ini dulu gembalanya gimana? Apakah nggak menerima misi dari Kristus? Dalam keadaan kesulitan, gereja dijual berikut dengan asetnya, berikut dengan kursinya, berikut dengan meja mimbarnya, berikut dengan jemaatnya. Saya terima WA itu dan saya hanya bisa menangis terharu. Tuhan kok seperti ini ya kondisinya? Apakah dulu mereka nggak punya komitmen yang sungguh-sungguh ketika berkata mau jadi hambamu, mau melayani Engkau? Apa yang terjadi Tuhan dari zaman ini? Banyak orang-orang percaya juga yang mengalami kemunduran iman. Sudah nggak cari gereja lagi, bahkan sudah banyak yang sudah murtad. Coba cek tetanggamu, coba cek saudaramu, coba cek sahabatmu. Saya pernah khotbahkan tentang kemurtadan ini. Ada seorang jemaat di Tanjung Kain datangin saya, dia menangis, saya juga heran kenapa menangis. Dia bilang, Pak, saya dulu yang ngerintis gereja ini Pak, kami berlima, tinggal saya Pak, yang empat murtad semua. Apa dulu ngerintis gereja? Iya. Yang Pak kemana Pak? Ada yang masuk ke politik, ada yang masuk ke pemerintahan, tinggalkan Yesus semuanya. Karena hal seperti itu, saya bilang Pak, terus doakan jangkau mereka, Yesus mengasihi mereka. Banyak gereja dan hamba Tuhan di akhir zaman yang hanya maunya khotbah dan mengajar firman saja. Saya nggak katakan itu tidak baik, itu baik. Namun mereka sendiri tidak jadi pelaku firman. Mereka sendiri tidak mau melakukan misi Allah dan dunia ini. Mereka tidak punya cinta, tidak punya ketulusan dan pengabdian, pengorbanan untuk melanjutkan misi Yesus di dunia ini. Mereka nggak peduli dengan panggilan Tuhan untuk melakukan pelayanan misi karena mereka sudah terlalu sibuk dengan urusan diri sendiri. Lebih parah lagi, sibuk dengan beban dosa dan beban permasalahan hidup sendiri. Bahkan ada yang berpikir pelayanan misi ini kan susah, sulit. Jadi mereka nggak menganggap penting lagi urusan bersaksi dan memberitakan Injil. Ingat baik-baik saudara, sekalipun Anda, kita semua terlihat sibuk dengan berbagai program demi program di gereja, namun kalau Anda tidak melakukan pelayanan misi, sesungguhnya Anda sedang menuju kematian rohani. Sesungguhnya gereja tanpa misi adalah gereja yang mati. Demikian juga orang percaya yang tidak punya hati, tidak punya cinta dan ketulusan dan pengorbanan untuk melanjutkan misi Kristus, tidak pernah mau bersaksi, tidak pernah mau beritakan Injil. Ini disebut orang percaya yang mengalami kematian dan kekeringan rohani. Dan bahayanya adalah menuju kepada kemurtadan. Anda boleh cek saudara. Kenapa orang Kristen mundur dan ujung-ujungnya mau jadi ateis? Karena di dalam hidupnya, hati, pikiran, dan mulutnya tidak pernah digunakan untuk bersaksi, untuk memuliakan Yesus, dan tidak pernah memberitakan Injil. Sejak jadi orang percaya saudara, Roh Kudus itu sudah tinggal di hatimu. Roh Kudus itu adalah roh kesaksian. Jadi kalau Anda mengaku, Pak saya orang Kristen Pak, saya sudah ada Roh Kudus, berarti sudah ada roh kesaksian. 1 kali 24 jam Anda jadi orang Kristen, sudah ada Roh Kudus, yang adalah roh kesaksian. Aneh betul kalau Anda tidak pernah punya kerinduan mau bersaksi. Ada yang sakit dalam kerohanian. Anda harus bertobat. Sebagai orang percaya, memberitakan Injil itu merupakan perintah, bukan pilihan. Itu perintah amanat agung yang harus Anda taati, harus dikerjakan dengan penuh ketulusan, pengabdian, dan pengorbanan. Kalau Anda abaikan Injil ini, ya Anda akan terima konsekuensinya.
Ya, nanti saya beritahu konsekuensinya apa ya. Jadi bagaimana cara memberitakan Injil sebagai orang percaya yang sudah ada Roh Kudus? Roh Kudus itu tidak hanya sebagai penghibur dan penolong, dia juga Roh yang memperlengkapi. Ada yang dilengkapi dengan kuasa dan tenaga mengusir setan, melakukan mujizat, tapi juga memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya minimal sudah punya satu karunia. Tidak ada sadar atau enggak. Ada yang punya 2 sampai 3, tapi jarang yang punya 9. Ya kalau sampai ada orang percaya mengaku punya 9 karunia, itu jadinya orangnya sombong. Paling punya 2 atau 3. Orang percaya minimal punya 1, yaitu karunia iman. Kalau sampai bisa beriman sama Yesus, ya karena Tuhan mengaruniakan iman. Makanya jangan heran ya, tugasmu itu hanya beritakan Injil, bukan ngajak berdebat, bukan maksa dia jadi orang Kristen, bukan. Karena kalau Anda sudah beritakan Injil, sekalipun Roh Kudus sudah beri karunia iman di hati orang yang Anda sedang bersaksi atau beritakan Injil, sampai ludah kering, dia tidak akan percaya Yesus. Tapi itu bukan urusanmu. Urusanmu bersaksi, beritakan Injil. Urusan Roh Kudus memenangkan dan mengaruniakan karunia iman dan memenangkan iman, memenangkan jiwanya bagi Kristus. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Nah, jadi kesimpulannya begini. Sebagai orang percaya minimal punya 1 karunia. Ada yang punya 2, 3, bahkan lebih. Tetapi di dalam memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus itu harus dilakukan melalui karunia-Nya masing-masing. Contoh, ya, jadi cara memberitakan Injil itu bisa berbeda-beda sesuai dengan karunia masing-masing. Jadi Anda tidak boleh alasan, wah ya kalau Pak Mamat kan memang karunia-nya banyak Pak, makanya bisa bersaksi itu saya kan enggak. Nah itu dusta iblis. Ya, Firman sudah diberitahu nih, setiap orang percaya minimal punya 1. Cukup dengan 1 karunia Anda sudah bisa bersaksi dan beritakan Injil. Contohnya bagaimana? Anda bisa beritakan Injil melalui khotbah seperti saya. Anda bisa beritakan Injil pribadi, lepas pribadi. Pak, kalau suruh maju mimbar gemetar mah nggak bisa. Ya udah pribadi lepas pribadi. Bikin, ambil kertas, tulis doa sama Roh Kudus, Tuhan kasih nama siapa ya. Tapi Anda jangan heran. Anda kalau yang bisnisnya asuransi, multi level, itu kok dikasih kertas suruh nulis kan lancar ya. Oh Acong, Sitorus, Waluyo, Subono, Nancy, coba banyak banget kan. Besok tak telepon lah. Nah sama. Anda dipanggil untuk berbisnis jiwa-jiwa. Anda anaknya tukang kayu, Yesus anak tukang kayu. Anda juga anak tukang kayu. Kayu hidup, yaitu jiwa-jiwa. Ya, jadi Anda bisa beritakan Injil atau bersaksi pribadi lepas pribadi, seperti contohnya Pak Hasan. Apakah beliau langsung bawa Alkitab dan bercerita? Enggak. Tapi kesaksiannya itu ternyata disambut oleh Roh Kudus dan terjadilah mujizat dan orang itu mulai percaya dengan Kristus. Simpel tapi rajin. Yang penting itu ya saksiannya sederhana, simpel tapi rajin, konsisten. Daripada kadang kesaksian kadang enggak terus malas, Anda jatuh dalam dosa yang begitu dalam. Ada yang beritakan Injil dalam setiap pengajarannya. Ada yang beritakan Injil melalui tulisan dan traktat. Ada yang beritakan Injil dalam setiap penyampaian pesan nubuatan. Nah ini, kalau ada tempat ini yang merasa Pak, aku kayak dikasih karunia bernubuat ya, jangan tinggalkan penginjilan. Di dalam karunia nubuat tetap sampaikan pesan penginjilan. Saya beri contoh misalnya begini. Saya melihat kok saudari Wulan ini, Tuhan berpesan bahwa Tuhan akan promosikan kamu dengan luar biasa. Tuhan akan tambah-tambahkan talenta begini-begini ya. Itu pesan nubuatan. Tapi jangan lupa pesan Injil yang disampaikan. Dan oleh karena pengorbanannya di kayu salib, ya, sudah selesai dikerjakan itu, dia mengasihi kamu. Jangan pernah lupakan pengorbanan. Itu pesan Injil tetap disampaikan. Paham ya? Jadi pesan Injil itu harus disampaikan di atas setiap karunia. Kemudian apa? Ada yang diberi karunia mengadakan pelayanan mujizat dan kesembuhan ilahi. Siapa yang sakit maju depan, dia akan sembuh. Habis itu dia lupa menyampaikan pesan Injil. Jadi orang yang sembuh mengagungkan hamba Tuhan yang luar biasa ya. Wah, aku tuh datang ke Tejo tuh berkali-kali, pendeta siapapun doa tidak sembuh. Tapi kalau dia sembuh, bukan Injil lagi yang diberikan. Padahal yang menyembuhkan ya Injil, yaitu Yesus. Yesus memberitakan Injil dan mengatasi kelemahan dan menyembuhkan yang sakit itu karena Injil yang diberitakan. Jadi bagaimana ya hamba Tuhan melayani pelayanan mujizat dan kesembuhan ilahi?
Jangan lupa kembalikan kemuliaan bagi Tuhan dan berkata apa? Mereka sembuh ini karena Injil keselamatan yang Anda dengar itu telah menyembuhkanmu. Yesus di kayu salib, bilur-bilurnya menyembuhkan. Pesan Injil harus selalu disampaikan. Ada yang beritakan Injil melalui apa? Konseling, melalui pesan nasihat, melalui membagi-bagikan sesuatu, menolong, mengarahkan, mendukung kegiatan pelayanan misi atau kegiatan penginjilan para hamba Tuhan melalui musik dan lagu rohani. Ya, kalau main musik, bikin lagu rohani, jangan lupa pesan Injil juga disampaikan melalui pujian penyembahan, melalui kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi nggak ada alasan nggak bisa kesaksian ya. Amin, saudara. Nah, saya sudah dikasih kode, waktunya tinggal 5 menit ya. Oke, saya harus pilih yang penting. Oh, sudah 50 menit, berarti saya langsung tutup ya. Saya tutup dengan ini. Memberitakan Injil itu merupakan sebuah perintah yang harus dikerjakan dengan tanggung jawab dan kerinduan yang besar. Dan jika Anda tidak mau mengerjakannya, jangan kaget saudara. Anda berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin Anda baru dengar firman kali ini ya, yang begitu keras. Anda pikir tanpa meresponi amanat agung Anda baik-baik saja kan? Saya katakan dengan jelas dan tegas. Bagi Anda yang sudah jadi orang percaya, mengabaikan pesan Tuhan, mengabaikan panggilan pelayanan misi, tidak mau bersaksi dan memberitakan Injil, Anda berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ada 2 jenis dosa. Yang pertama dosa aktif, yang kedua dosa pasif. Apa itu dosa aktif? Terhadap larangannya, nggak boleh berbohong, mencuri, berzina, apa itu, Anda terus aktif melakukannya. Itu dosa aktif. Dosa pasif, atas perintah-perintahnya Anda dengan sengaja tidak mau melakukannya. Itu dosa pasif. Yang karena waktunya habis, saya langsung lompat. Jenis dosa di dalam perjanjian baru, dalam istilah Yunaninya ada yang disebut hamartia. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Kata dosa itu dalam bahasa Yunani artinya hamartia. Hamartia itu apa? Melenceng dari target, dari sasaran yang ditetapkan oleh Allah untuk menebus dosamu. Jadi orang percaya itu ada sasarannya, ada target, ada rencana Allah atas hidupmu, bangsa. Ketika Anda tidak sesuai target dan sasaran yang ditetapkan Allah atas hidupmu, itu disebut dosa atau hamartia. Contohnya begini, bayangkan saya ini seorang pemanah, ada anak panah yang sedang saya tembakkan ke targetnya. Misalnya di tembok itu ada sebuah target, buletan harus kena bagian tengah. Ketika saya tembakkan anak panah dan melenceng 1 meter, itu disebut hamartia, melenceng, tidak tepat sasaran. Ketika saya tembakkan kembali melenceng 1 cm, itu juga disebut hamartia. Saya ulangi kembali dan melenceng 0,5 cm, itu juga hamartia. Jadi hamartia itu apa? Tidak peduli seberapa dekat jarak anak panah dengan target atau sasaran. Kalau belum tepat sasaran seperti yang Allah kehendaki, Anda berdosa di hadapan Allah. Sekalipun dosa yang dilakukan nampaknya begitu kecil, itu tetap dosa hamartia. Dan kalau Anda terus melakukannya dengan sengaja, Anda terus melakukan dosa pasif di hadapan Tuhan. Anda pasti akan mulai penasaran ya, tapi karena waktunya ini sudah habis, saya nggak bisa berikan ayat-ayat pendukungnya. Ya, Pak, buktikan Pak kalau nggak beritakan Injil dosa. Ya sebetulnya saya sudah siap Pak, tapi karena waktunya habis, lain kali ya. Tapi percayalah, saya sudah kontrakkan hidup saya buat Tuhan. Mulut saya ini kalau di atas mimbar tidak boleh memberitakan firman yang palsu, pengajaran yang sesat ataupun berbohong. Jadi dosakah aku bila tidak memberitakan Injil? Ya, Anda sudah tahu jawabannya. Bertobatlah, relakan hatimu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri.
kuasa